Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah hadir untuk menyempatkan waktunya pada kesempatan hari ini, pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Hermin Rukmini. Di sini saya sebagai host dan Ibu Yeti Nusniati sebagai moderator, Layali Asna sebagai presenter. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai. Dan saya persilakan kepada moderator untuk mengatur jalannya acara ini. Saya persilakan buat Bu Yeti. Mangga Bu Yeti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya terdengar? Terdengar Bu Yeti. Oke. Terima kasih Bu Hermin sebagai moderator. Terima kasih kepada ibu-ibu, Ibu dan Ananda yang telah bergabung pada kegiatan hari ini, ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan webinar mungkin ya, yang akan dibawakan nanti pematerinya adalah Layalia Asna, ya. Siapa sih Layalia Asna ini? Saya akan share screen untuk sementara, untuk yang pertama kali saya akan share screen untuk menginformasikan siapa Layalia Asna itu, ya. Yes. Sebentar. Ya. Jadi ini biodata dari nama lengkap adalah Layalia Asna, kemudian tempat dan tanggal lahir Bandung 22 September 2020. Alamatnya di Komplek Gria Bandung Alamatnya di Komplek Gria Bandung Asri 1 Blok E 43F Bojong Soang. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, nomor handphonenya 0857 110 47260. Emailnya liaatsna@gmail.com. Riwayat pendidikan SD-nya di SDN Cijagra 2, kemudian SMP-nya di SMP 43 Bandung, SMA-nya di SMA Alpha Centauri Bandung, kemudian universitas sekarang sedang menjadi mahasiswa di Universitas Pasundan. Itu untuk informasi dari biodata dari presenter. Itu biodata dari presenter. Nah, sekarang presenter akan mempresentasikan, judulnya adalah membuat bahan ajar yang menarik, ya, membuat bahan ajar yang menarik. Bahan ajar yang menarik itu merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembelajaran. Pada umumnya peserta didik akan merasa bosan jika bahan ajar yang diberikan monoton. Nah, oleh karena itu perlu membangun kreativitas agar mampu membuat bahan ajar yang menarik. Seperti apa sih bahan ajar yang menarik itu? Marilah kita simak materi yang akan dipresentasikan oleh Layalia Asna. Untuk waktu pada Layalia Asna dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Bu Yeti dan Bu Hermin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Layalia Asna. Saya di sini bertugas sebagai presenter yang akan sharing ilmu yang telah saya dapat di perkuliahan saya, yaitu cara membuat bahan ajar yang menarik. Nah, di sini saya akan memberitahu bahwa cara membuat bahan ajarnya menggunakan Flipbook atau Flipbook Maker, yaitu aplikasi sebuah software yang mempunyai fungsi untuk membuka setiap halaman menjadi layaknya sebuah buku. Nah, jadi aplikasi ini tuh tidak perlu diinstal, kita hanya
mengakses langsung di websitenya Flipbook Maker. Nah, untuk tahapan pertama untuk membuat Flipbook itu, pertama membuat PDF PowerPoint-nya terlebih dahulu. Saya akan menampilkan contoh PowerPoint yang telah saya buat. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, ya. Sudah Ya, terima terlihat. kasih. Ya. Nah, ini contoh PowerPoint yang telah saya buat untuk materi sistem akresi. Nah, langkah pertama itu membuat PowerPoint terlebih dahulu. Nah, untuk PowerPoint sendiri kan pasti Bapak Ibu sekalian sudah pada tahu ya cara pembuatannya. Nah, di sini ada kayak desain. Nah, desainnya kita bisa memilih yang mana yang akan dibuat, atau ada animasi-animasi. Nah, ini yang udah saya buat seperti ini. Bisa disisipkan gambar. Nah, biasanya kan jika ibu bapak atau guru-guru hanya memberi materi berupa handout atau word atau bahan ajar yang monoton, pasti siswa akan merasa bosan untuk melihat materinya. Nah, maka dari itu ada cara untuk agar siswa menarik untuk membaca bahan ajar seperti itu. Untuk penggunaannya menggunakan Flipbook. Nah, jadi nanti siswa akan tinggal mengklik link yang di-share oleh guru. Kemudian nanti tampilan Flipbook ini akan berupa seperti buku. Nah, ini untuk tahap kedua, yaitu kita masuk ke Google Chrome, masuk ke flipbookpdf.net. Nah, ini untuk masuk ke Flipbook ini agar bisa dikonversi menjadi tampilan seperti buku itu, filenya harus berbentuk PDF. Nah, tadi yang PowerPoint yang saya telah buat itu saya save bentuk PDF, kemudian kita buka ini. Nah, tinggal diklik convert now. Nah, ini tinggal ditunggu saja untuk prosesnya. Nanti ada link yang langsung dibuatkan oleh website ini. Nah, kemudian tinggal ibu bapak tinggal men-sharekan hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya. Sebentar. Nah, ini untuk hasilnya sudah ada seperti ini tampilannya. Kemudian bisa di slide seperti ini. Nah, tampilannya seperti buku ya, bisa dilihat di layar. Nah, jadi siswa pun menarik untuk membacanya seperti itu. Jadi tidak bosan. Nah, untuk langkah kedua itu bisa menggunakan Canva. Jika ibu bapak bosan pembuatan PowerPoint-nya terlalu monoton, misalkan template-template yang lainnya itu kurang lengkap di PowerPoint. Nah, ibu bapak bisa mengakses Canva. Ini Canva. Nah, canva.com. Nah, di Canva ini tuh website yang bisa mengedit poster ataupun pengumuman dan lain sebagainya. Nah, di Canva ini juga bisa untuk presentasi. Nah, ini udah banyak udah disediakan oleh Canva-nya. Tinggal kita akses aja. Nah, ini tinggal dipilih Bapak dan Ibu pingin yang mana untuk tampilannya. Misalkan saya ingin membuat yang ini. Tinggal diklik aja, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini misalkan. Nah, ini untuk tulisan yang seperti ini bisa diganti, Ibu. Misalnya materi kalau yang dibuat sistem ekspresi misalnya, Bu.
Nah, ini tampilannya udah banyak ya, Ibu bisa dilihat. Nah, untuk Canva sendiri juga bisa menjadi video pembelajaran. Ini ada contoh yang udah saya buat. Sebentar. Sebentar ya, internetnya ada lama. Lagi hujan juga. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Asna. Dan diingatkan untuk mengisi absen yang sudah disediakan. Nah, ini sudah terlihat tampilan layarnya ini. Sudah terlihat. Ini contoh yang udah saya buat. Nah, ini bisa digunakan, dimasukkan untuk membuat video pembelajaran atau bisa jadi bentuk PDF. Nah, ini template-templatenya pun udah tersedia di Canva ini. Bisa menggunakan langsung di sini. Nah, kemudian di save berbentuk PDF seperti ini. Nah, untuk ini pun bisa dimasukin ke Flipbook. Hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini, jadi berbentuk buku. Gitu. Nah, untuk ketika ibu bapak sedang live kelas, misalkan di akhir pembelajaran akan mengadakan simulasi untuk tes tulis misalkan, atau kuis, ada kuis. Nah, biasanya kan yang digunakan menggunakan Google Form atau menggunakan Quizzes. Nah, di sini saya ada rekomendasi untuk agar lebih menarik, itu menggunakan Kahoot. Nah, ini Kahoot bisa untuk tanya jawab siswa dan guru, tetapi di Kahoot ini membutuhkan dua layar, yaitu layar laptop dan handphone siswa tersebut. Nah, ketika live Zoom atau live meeting seperti ini, bisa menggunakan share screen kayak gini ya, Bu. Ini bisa dilihat contohnya. Nah, untuk Kahoot sendiri ini bisa diakses ke kahoot.it. Nah, untuk guru, untuk yang membuat soal, bisa membuat dulu di kahoot.com, kemudian kita cite it dulu. Nah, kemudian ini membuat soal-soalnya seperti ini. Ini saya sudah membuat contoh soalnya. Kemudian kalau soal-soalnya sudah bisa diakses atau sudah benar, tinggal di play. Nah, ini Ibu Bapak bisa dilihat ini tampilannya seperti ini. Ada untuk klasik, ada tim mode. Nah, untuk memainkannya langsung kita bisa klik klasik.
Nah, seperti ini nanti yang diberikan kepada siswa itu game pinnya. Nanti siswa itu bisa langsung ke kahoot.it, masukkan pinnya, kemudian join seperti itu. Bisa di sini Ibu dan Bapak mau mencoba Kahoot, boleh diakses dulu ke kahoot.it-nya. Jika ada yang ingin mencoba kuis. Bagaimana di sini ada yang ingin mencoba untuk simulasi kahoot.it-nya? Ya, saya Ya. saya sudah mau coba. Tinggal nunggu game pinnya, Pak. Pak ya. Nah, Satu iya Bu lumayan. Yeti, ini dimasukin aja langsung Oke, game pinnya. 158 5631 ya. Ya, Sudah masuk? nah ini udah ada. Ya. Apakah peserta yang lain ada yang ingin mencoba Kahoot? Ya, silakan. Boleh, ini ada Ananda juga, peserta didik Pramudia, Herlangga, Rama, bisa dicoba dibuka HP-nya, di search kahoot.it-nya. Nanti dimasukkan game pinnya ya, 1585631. Coba ayo, biar ada temen nih, biar bukan hanya ibu saja nih yang gabungnya. Iya, Ya. ayo. Ya, silakan Pramudia, Herlangga, Rama, dan ibu-ibu yang lain boleh. Iya, tidak ada lagi yang ingin mencoba sepertinya. Ya, silakan, ini Aufatin yang baru gabung boleh juga buka. Herlangga, ayo buka. Nah, ini Bu Lili sudah masuk ya. Herlangga, Aufatin, Pramudia, Rama, Bu Neneng juga boleh mencoba dengan menggunakan HP, handphone ya. Di handphonenya itu diklik search Kahoot, kahoot.it ya. Nanti akan diminta berapa nomor game pinnya. Nah, tinggal ketikkan aja 1585631. Nah, setelah itu di next. Setelah itu, nah ya bagus, terima kasih Herlangga sudah gabung. Setelah itu ditulis namanya, nama peserta yang mengikuti tes atau kuis Kahoot ini gitu, seperti itu. Ya, ada 3 ini contoh. Gimana Ibu presenter? Apakah cukup dengan contoh 3 orang saja? Ada 4 nih, udah masuk Meiva ya. Ya, Bu Yeti, ini udah lumayan ya, udah ada 4 orang Ya, yang sepertinya join. bisa di ini sebagai Langsung contoh aja ya di start. Boleh, silahkan. Pasti sebagai Halo, Layal. Oh, networknya ada kendala koneksi ya. Kenapa koneksi internet? Hah?
Iya, kenapa tiba-tiba Im atau Im yang benerin? Aduh, mohon maaf ini koneksi internetnya di saya tadi agak ikutan dulu Ini langsung drop ya, nggak bisa. jadi hilang. Ya, ya. Ya, tidak apa-apa, Bu. Oh ya, sorry. Hujan besar soalnya. Maaf. Ya, sepertinya karena ini ya di sini saya juga lost tadi koneksinya. Jadi belum bisa mengikuti. Reconnect-nya susah juga. Dapat Miva, oke. Namun ini dua ya, jadi kalau anak-anak yang cuma pakai HP ketika join agak susah ya. Iya, iya itu udah selesai juga. Nah, ini udah. Udah selesai ya? Iya, udah selesai. Saya nggak sempat ngejawab. Iya, iya, iya. Ya. Nah, ini bisa jadi referensi ibu-ibu sekalian Iya, untuk Oke, belajar bagus. nanti. Mhm. Ya, paling segitu Ibu Yati. Ya baiklah, Asna, Ananda dan ibu-ibu yang telah bergabung di kegiatan hari ini. Tadi presentasi dari Layana sudah disampaikan, yaitu tentang bagaimana membuat pembelajaran yang lebih menarik dengan menggunakan Flipbook Maker ya. Akan saya rangkum dulu sedikit tentang Flipbook Maker ini. Yang pertama adalah langkah pertama dalam membuat Flipbook Maker itu adalah membuat PPT dulu. Seperti biasa kita membuat PPT berarti membuat menyiapkan bahan ajar dengan PPT, dengan tentu memasukkan animasi, gambar. Tadi presenter sudah memberikan contoh yaitu tentang sistem ekspresi pada manusia ya. Kemudian setelah membuat PPT-nya di-save dalam bentuk dalam file PDF. Kemudian dibuka untuk di-convert, dirubah dari file PDF ini ke dalam Flipbook PDF.net. Nah, dengan membuka Flipbook PDF.net, kita upload file PDF dari materi yang sudah kita buat, kemudian untuk diubah atau di-convert menjadi dalam bentuk file Flipbook ya. Nah, kemudian ada juga kalau misalnya kita mau lebih banyak lagi template yang lebih variatif, bisa juga menggunakan Canva ya, menggunakan Canva. Tadi sudah dicontohkan bagaimana membuat Canva ya. Dan yang terakhir adalah supaya pada saat kita melakukan penilaian dan hasilnya bisa langsung dimasukkan misalnya ke daftar nilai dan sebagainya. Nah, maka kita bisa gunakan aplikasi Kahoot ya. Nah, caranya bagaimana untuk aplikasi Kahoot tadi? Tentu menggunakan dua layar ya, yaitu ketika siswa ingin bergabung berarti siswa misalnya menggunakan HP gitu ya. Caranya untuk bergabung, buka kahoot.it-nya ya, kemudian nanti masukkan game pin-nya yang nanti akan di-share oleh guru misalnya dengan pada saat guru belajar secara online itu share screen berapa game pin-nya, kemudian setelah itu
ditunggu dulu sampai semua peserta didik mungkin bisa bergabung ya. Nah, setelah bergabung barulah dimulai, sehingga nanti si peserta didik hanya tinggal mengklik jawaban mana yang sesuai ya. Jadi yang tampil di handphonenya itu hanya jawabannya saja, sedangkan soalnya di share screen oleh guru seperti itu pada pembelajaran online-nya. Itu mungkin rangkuman dari tadi yang dipresentasikan oleh ibu presenter kita, Ibu Hasna. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dipresentasikan bisa menambah ilmu buat kita. Kemudian untuk sesi selanjutnya ya, untuk sesi selanjutnya ada saya berikan kesempatan untuk tanya jawab kepada Bapak ya, kepada ibu-ibu yang telah bergabung, kepada Ananda yang telah bergabung, dipersilakan untuk bertanya mengenai materi yang tadi telah dipaparkan. Ya, dipersilakan siapa yang mau bertanya. Boleh nih, ada Anandanya banyak nih, ada Rama, Pramudia, Muhammad Darari ya, Meifa juga ya, Yuda, silakan boleh. Aufatin juga boleh, silakan untuk bertanya dari materi yang sudah dipaparkan oleh presenter tadi. Ya deh, saya coba. Ini untuk Neng Asna. Oke, silakan ya. Dari flip ke jadi kalau flip mah kan tampilan model foto, model buku. Kemudian kalau biar tampilannya bagus, jadi menggunakan Canva gitu ya, Neng ya. Iya, Bu. Oke. Jadi biar lebih banyak template-template lucu gitu. Oh, Oke, Canva. jadi kita butuh Canva tuh template-nya ya. Ya. Atau bisa dari PowerPoint juga, Bu. Jadi kita download dulu template-templatenya, kemudian nanti dimasukkan lewat PowerPoint. Oke. Ya, makasih. Ya, terima Ya, kasih Bu sama-sama. Lilis yang telah bertanya, dan terima kasih juga kepada presenter yang telah menjawab. Dipersilahkan untuk yang lainnya, boleh Ananda atau yang lain yang akan bertanya dipersilahkan. Boleh dipersilahkan, masih ada waktu kita sampai pukul kalau 1 jam itu sampai pukul 14.30 ya. Jadi masih ada banyak kesempatan untuk bisa bertanya atau mendiskusikan bagaimana membuat pembelajaran yang menarik dengan bahan ajar yang menarik. Ya, Mau bertanya, boleh silahkan Bu Hermin ya, silahkan. ini bagaimana cara membagikan berikutnya pada siswa, tolong dijelaskan. Bu Hermin, suaranya kecil sepertinya ya. Bisa diulang pertanyaannya, bagaimana cara? Ya, tadi ada pertanyaan dari Bu Hermin. Oh ya. Jadi menanyakan bagaimana cara membagikan atau men-share dari hasil flipbook ke orang-orang gitu atau ke Oh siswa. ya, betul. Ya, Ya, itu mungkin pertanyaan dari Bu Hermin, bisa langsung dijawab aja sama presenter Ibu Hasna ya, silakan. ya, baik. Terima kasih Bu Yeti. Ya. Jadi untuk flipbook ini emang ada kelebihan dan kekurangannya.
Nah, untuk kelebihannya, ini Flipbook tidak membutuhkan memori yang banyak dan tidak membutuhkan pengeditan yang terlalu begitu sulit. Nah, tetapi untuk kelemahannya pun ada, jika kendala internet, maka Flipbook ini pun tidak bisa diakses. Nah, untuk cara men-share-kannya, yaitu ini saya presentasikan lagi ya. Ya. Apakah sudah terlihat? Dalam proses ya. Ya. Nah, ini akses dulu ke Flipbook pdf.net. Nah, kemudian ini di sini udah muncul begini tampilannya. Nah, ini ada choose file. Nah, ini langsung diklik. Nah, ini baru kita bisa mengakses yang sudah kita kerjakan dari PDF, dari PowerPoint ke PDF di save-nya. Kemudian tinggal diklik ini, misalkan yang ini. Langsung di convert now, ini diklik. Nah, kemudian ditunggu saja sampai beres. Nanti muncul link untuk dibagikan dan untuk diaksesnya. Ya, ditunggu aja ini sampai selesai prosesnya. Ini kendala internet juga di sini di hujan besar, jadi rada lama. Iya. Jadi ini proses convert ya, convert merubah dari PDF ke file Flipbooks-nya ya. Setelah itu misalnya kalau kita mau membagikan, tunggu sampai tampil atau muncul link ya. Nah ini udah di convert nih dari per page dari 1 sampai selesai. Nanti muncul sendiri linknya gitu, nanti tinggal di share aja. Nah, ini udah muncul. Nah, nanti di sini ada nih, ada Flipbook URL. Nah, ini yang dibagikan ke siswa atau ke yang ingin dibagikan. Nah, ini untuk dibagikannya di drag aja seperti ini. Kemudian di copy. Nah, begini. Tinggal di share aja ke siswa melalui WhatsApp atau melalui Google Classroom. Nah, ini klik melihat hasilnya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti buku seperti ini. Nah, ini udah muncul. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi kayak buku nih. Kita new slide gini. Nah, ini pun ada suaranya. Jadi ada kayak suara slide buku gitu di kalau membuka linknya ini. Nah, seperti itu palingan. Ini saya share linknya yang hasil tadi. Siapa tahu ada yang ingin melihat. Oke, di share link di oh ya, sip, ya. Sudah Ananda atau ibu-ibu yang telah bergabung di sini, link yang tadi dibuat dalam bentuk flipbook-nya sudah di-share di kolom chat ya. Jadi silakan bisa dibuka, dicoba dibuka untuk link booknya.
Untuk selanjutnya sebelum barangkali dari peserta masih ada juga yang bertanya, dipersilahkan. Atau selain bertanya bisa juga menambahkan atau saran atau sharing informasi, dipersilahkan. Dan jangan lupa juga seluruh Ananda yang telah bergabung, ibu-ibu yang telah bergabung juga jangan lupa untuk isi absen ya. Link untuk absennya sudah ada di kolom chat, sudah di-share tadi oleh host ya. Jadi silakan diisi absennya. Bagaimana Ibu Ananda dan ibu-ibu? Apa masih ada yang bertanya atau mungkin saya yang bertanya ya? Boleh? Ya, jadi gini Asna, Bu Asna ya Bu. Ya, tadi kalau misalnya share link untuk flipbook yang udah kita buat, itu kuncinya adalah kita harus punya linknya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika kita misalnya kan karena udah buat nih tahun ini ngajar biologi misalnya tadi tentang sistem tentang sistem ekskresi pada manusia gitu ya. Nah, nanti kan materi ini diulang lagi di tahun depan gitu seperti itu. Tapi lupa nih linknya gitu. Yang mana sih linknya yang waktu itu pernah di-share dan karena pernah dibuat flipbooknya gitu. Gimana cara kita mencari flipbook yang sudah kita buat gitu sehingga bisa di-share ulang misalnya di setahun yang akan datang seperti itu. Apakah bisa begitu? Ya, ini juga sebagai kelemahan juga di flipbook. Untuk linknya itu tidak bisa diakses selama setahun, Ibu. Jadi emang untuk di masa semester itunya aja gitu. Jadi berbeda dengan Canva ya. Kalau di Canva mah kita kan punya akun ya di Canva mah, sehingga ketika kita misalnya pernah membuat flyer di waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, bahkan kita misalnya sekarang mau dibuat tapi ada beberapa yang diubah saja misalnya, itu kan bisa kita buka lagi di akun kita gitu kan, seperti itu ya. Kalau flipbook mah nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu. Ya, kalau untuk flipbook paling untuk pengulangannya memasukkan lagi file yang sudah dibuat. Berarti dadakan aja ya. Ya. Jadi intinya Canva sih emang udah ke-save gitu dari hasil kita desain ada di situ. Ya. Oh ya. Jadi kuncinya memang berarti kita mengulang lagi proses convert dari file materi yang kita buat, misalnya udah dari PDF yang kita buat ataupun dari Canva yang udah kita buat, di convert lagi dengan masuk ke flipbook.pdf.net seperti itu mungkin ya. Asna ya. Ya, Bu. Ya, itu dari pertanyaan dari saya yang sudah langsung tadi dijawab oleh Teh Asna. Terima kasih. Mungkin ada yang lain dari Ananda atau dari ibu-ibu yang akan bertanya atau memberikan menambahkan saran, sharing informasi, karena jujur aja kalau buat saya membuat flipbook ini baru sekarang ya, materi tentang membuat flipbook ini baru sekarang saya terima ya. Alhamdulillah sekali, bermanfaat sekali, mudah-mudahan untuk yang lain juga bisa bermanfaat. Barangkali karena baru ini, atau misalnya kalau yang udah juga mungkin udah berpengalaman nih, ada tipsnya gitu bagaimana membuat flipbook yang baik atau yang seperti apa yang kita harapkan gitu. Silakan, boleh ditambahkan. Apakah sudah cukup? Sepertinya karena udah nggak ada lagi yang ditanyakan dan materi yang udah disampaikan dan bahan yang akan dipresentasikan oleh presenter sudah selesai ya, begitu ya. Jadi sepertinya sebelum mengakhiri, saya memberi kesempatan kepada presenter untuk menyampaikan closing statement dulu ya. Menyampaikan closing statement dari materi yang tadi telah dipaparkan. Ya, terima kasih Bu Yati. Untuk bahan ajar ini bisa Ibu Bapak pilih, ingin yang lebih mudah memakai PowerPoint atau Canva atau Flipbook
Nah, untuk aplikasi ini pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Untuk Canva sendiri emang sudah cukup bagus ya. Kalau aplikasi Canva pasti sudah pada tahu di sini penggunaan Canva. Nah, untuk Flipbook ini emang kekurangannya tidak bisa dipakai linknya secara yang lebih lama gitu. Paling segitu aja dari pemaparan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu atau kakak-kakak yang telah hadir pada pertemuan kali ini untuk menyempatkan waktunya. Iya, dan adik-adik, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Saya kembalikan ke Bu Yeti. Ya, terima kasih kepada Layalia Asna yang telah mempresentasikan tentang membuat bahan ajar yang menarik, yaitu dengan mengubah materi bahan ajar dari PDF menjadi Flipbooks Maker ya, Flipbooks Maker ya. Nah, kalau misalnya disimpulkan ya, ada sedikit tambahan, mungkin disimpulkan tadi sekali lagi bahwa langkah-langkah untuk membuat Flipbook Maker ini adalah membuat PPT-nya dulu dengan dilengkapi ada animasi, gambar, dan yang lain-lainnya ya. Tadi udah dicontohkan bagaimana membuat PPT dari materi tentang sistem ekspresi pada manusia ya. Kemudian dari PPT yang telah kita buat dirubah dulu filenya ke dalam bentuk PDF ya. Kemudian nanti dikonvert menjadi dalam bentuk flipbook dari pada flipbookpdf.net ya. Jadi kita buka search flipbookpdf.net, nanti di situ upload file PDF-nya, kemudian nanti klik convert ya. Nah, kemudian setelah itu selain dari bahan materinya, selain dari dalam bentuk PPT dan yang udah kita rubah ke dalam PDF, supaya template-nya bisa lebih banyak, menarik dan bervariatif, bisa juga kita buatnya dari Canva seperti itu ya. Nah, dari Canva. Kemudian tadi juga sudah kita coba melakukan penilaian dengan menggunakan aplikasi Kahoot ya. Dan itu ternyata menarik, dan tapi mungkin harus seluruh siswa harus menggunakan HP-nya ya untuk pelaksanaan tes dengan Kahoot ini. Dan nilainya bisa langsung dilihat atau hasilnya langsung ada seperti itu ya. Kemudian tapi memang ada kekurangan dan kelebihan dari Flipbook Maker ini ya. Mudah-mudahan apa yang dipresentasikan tadi oleh presenter bermanfaat, khususnya buat saya ini sangat bermanfaat sekali ya. Dan kita bisa jadi lebih semangat lagi nih untuk untuk menghadapi peserta didik untuk belajar supaya lebih menarik lagi, terutama karena kondisi sekarang masih dalam kondisi pandemi, kita belajar dari rumah, siswa belajar di rumah. Mudah-mudahan ini membantu sehingga Ananda bisa lebih semangat lagi untuk belajar ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan saya sebagai moderator. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Kemudian untuk sesi ini saya kembalikan kepada host, yaitu Ibu Hermin Rukmini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada moderator Ibu Yeti Rusmiati, Layalia Asna yang telah memaparkan materi yang sangat berguna untuk kita semua. Ibu Lilis Setiasi sebagai instruktur, Ibu Neneng dan anak-anak sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan semoga kegiatan di sore ini, menjelang sore ini, mendapat berkah dan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa bagi yang hadir untuk mengisi